Jadi wirid tiap hari, tiap Jumat, tapi menggosip juga hati ya, jaga hati. Jadi kalau hati kita nggak baik, kita akan berat untuk beramal ibadah. Jadi kita hari kami terdiri dari hikmah-hikmah. Jadi lebih kurang ada hampir 300 hikmah. Jadi setiap hikmah ini mengandung ilmu yang bermanfaat dan mengandung pelajaran-pelajaran. Ini hikmah yang pertama. Nah, kalau di masjid lain itu sudah sampai pertengahan ya. Baik, kita lanjuti hikmah yang pertama. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari semoga Allah tidak meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Halikam kalam hikmahnya, sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Masya Allah, tabarakallah. Tengok ibu, udah dapat bu bapak materinya, udah ya. Saya kalau ngisi pengajian, saya kasih materi seperti ini karena ilmu itu mesti ditulis, betul bu. Kalau nggak ditulis nanti lupa. Nanti ibu pulang ke rumah dibaca lagi kan, lupa tengok YouTube Ustaz. Nah, ya, dengarkan, tengok YouTube Ustaz Tri, ketik aja di YouTube itu Tri Widya Santika. Ini Ustaz gaul nih kan, ada YouTube-nya. Ada ibu bilang ini Ustaz gaul nih, ada YouTube-nya dia. Ya. Gak bercanda ya Bu ya. Nah, jadi setiap pengajian saya berikan seperti ini materi ya. Jadi saya niatkan wakaf. Nah, wakaf saya wakafkan ilmu materi manajemen kolbu kitab ahlikam kepada Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Amin. Dan bisa diamalkan. Amin. Nanti kalau saya meninggal dunia itu mengalir pahalanya ke saya. Beda dengan infak. Kalau infak terputus, betul. Kalau wakaf dia terus mengalir sampai hari akhirat. Makanya wakaf banyak buku di masjid ini. Apa yang kurang di sini? Ya, apakah sejadah atau AC-nya atau Qurannya, ya. Nah, jadi saya rugi kalau ada yang nggak dapat. Ada nggak dapat nih Bapak Ibu? Tapi tadi saya fotokopi 60 fotokopi, 60 kertas. Cukup ya? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah rabbil alamin ya. Nanti bisa juga ibu berbanyak di rumah kasih sama tetangga. Itu amal jariah itu mengalir pahalanya. Dan niatkan juga pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, jangan untuk kita juga, jangan hanya untuk kita aja. Orang tua kita di alam barzah sana mendapat juga pahala jariah. Ya, wakaf. Ya. Baik. Jadi yang pertama ini sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Penjelasannya, orang yang beramal ibadah kepada Allah harus didasari dengan keikhlasan. Jadi amal tanpa ikhlas, amal itu ditolak. Bu, ikhlas di mana letaknya? Di hati, bukan di kepala, bukan di akal. Macam mana kita mau bisa ikhlas kalau hati kita nggak baik? Betul. Makanya bereskan hati, bersihkan hati dengan apa? Dengan bertobat, istighfar, banyak sholawat. Jadi hati itu kotor yang masuk ke dalamnya, bukan yang keluar. Ketika mulut menggibah, membicarakan keburukan, kotorlah hati, penokta, titik, satu hitam. Itu kata Nabi. Melihat yang tidak baik, kotor hati. Nah, semakin banyak kita buat maksiat, semakin kotor hati. Kalau hati udah kotor, udah hitam, dia akan keras dan gak akan bisa ikhlas. Ketika beramal ibadah, dia ingin dilihat. Ketika wirid ibu-ibu pakai telepon baru, dia ingin menonjolkan gini-gini dia. Tengoknya, gitu. Dia beli gelang kan, gelangnya emas, ya. Bu, mau kemana? Aku mau ke sana. Nah, padahal nggak perlu tangannya diangkat kan. Jadi sekitar ingin menonjolkan itulah. Ya, nggak ikhlas. Ya, Quran surat Az-Zumar
Ini kata Allah dalam Al-Quran ayat 11. Katakanlah semuanya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi orang yang beramal ibadah, berpegang kepada amal, bergantung kepada amal, berarti nggak ikhlas. Dia sholat tahajud tengah malam, kemudian dia berdoa, kemudian dia mengandalkan tahajudnya supaya doanya itu terkabul. Itu nggak benar. Jadi kita harus mengandalkan, bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Jangan bergantung bersandar kepada amal tahajud kita, berarti udah nggak ikhlas. Apa buruknya ketika doa kita akan terkabul, kita sakit hati, berarti beramal ibadah, stres. Dan ketika doa kita terkabul, kita akan ujub, merasa bangga, merasa mulia, merasa hebat. Oh, ini karena doaku, maka terkabul. Ini karena tahajudku. Rusak jadi amal hati kita, rusak hati kita jadinya. Kita merasa hebat, merasa mulia. Ini dia. Jadi ketika dia tergelincir kepada maksiat dan dosa, kurang harapnya kepada Allah untuk meraih ridho Allah. Makanya dalam beramal ibadah kita nggak boleh bergantung bersandar kepada amal ibadah kita. Tapi kita harus bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Paham Bu? Alhamdulillah. Nanti di akhir pengajian ada tanya jawab. Kalau nggak paham ditanya ya Bu ya. Kalau hari ini nggak paham, kalau hari ini nggak ada pertanyaan, mungkin di rumah Ibu muncul pertanyaan yang akan datang ditanya. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal selain apa yang dilakukan secara ikhlas dan mengharap ridha Allah. Disebut An-Nasai sallallahu alaihi dan ridhonya. Jadi ikhlas dan ridho, mengharap ridhonya. Jadi apapun ketaatan kita yang kita harapkan ridho Allah. Kemudian berikutnya, kita tidak boleh mengandalkan, bergantung dan bersandar kepada amal kita. Ini kata Imam Ibnu Athaillah, bahwa karena amal ibadah kita bisa masuk surga. Bu, kita masuk surga karena apa? Pinter, alhamdulillah. Dan berhentilah ngaji, itu pinter-pinter surga. Ya. Jadi kita beramal ibadah, kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Doa kita makbul bukan karena amal ibadah kita, bukan karena tahajud kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah, karena ridha Allah. Makanya jangan sombong dengan amal kita. Ya, nggak pantas kita sandingkan amal kita yang banyak rusaknya dengan surga yang mulia, surga yang bernilai tinggi. Jauh sekali amal kita yang banyak rusaknya, yang banyak nggak khusyuknya, betul? Yang mungkin ada makanan yang haram, betul? Yang bacaannya, tajwidnya, betul? Amal yang begitu yang mau kita handalkan untuk masuk surga, ya Bu? Nggak bisa. Makanya masuk surga karena rahmat Allah, karena ridho Allah. Kemudian berikutnya, di firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 17, apa kata Allah? Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Tengokkan, Allah karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah, karena bantuan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan upaya kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Kita bisa ke masjid karena bantuan dan pertolongan Allah. Jadi jangan sombong, jangan merasa mulia, ya. Jangan merasa hebat, jangan merasa pantas masuk surga. Jangan, jaga hati, ya. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun di hari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku kecuali dengan rahmat dari Allah. Tengok ini kata Nabi kan, karena rahmat dari Allah. Coba sadarkan seperti itu. Ini manajemen hatinya, manajemen kalbunya. Kalau kita sadar hati dan akal
akal pikiran kita bisa beramal karena bantuan Allah, pertolongan Allah, kita masuk surga, doa kita terkabul karena rahmat Allah, karunia Allah, ridha Allah, kita nggak akan sombong, kita nggak akan merasa hebat, kita nggak akan merasa berjasa, kita nggak akan lupa diri ketika doa kita terkabul. Paham ya? Oh, masjid ini kalau enggak aku enggak terbangun, rusak amal. Jadi aku, Allahnya kemana? Ya, makanya jaga hati. Kemudian berikutnya, Al-Kisah seorang yang disuruh Allah masuk surga dengan rahmat Allah. Kemudian dia tidak terima dan berkata, ya Allah, aku masuk surga dengan amalku. Sepanjang hidupku aku beramal baik, tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Allah berkata, engkau mengandalkan amalmu, coba timbang amalmu dengan nikmat mata. Masya Allah, tengok nih. Maka tidak bersebanding apa yang kita persembahkan kepada Allah dengan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata aja, Bu. Ini mata kita bisa berkedip. Coba mata ibu nggak bisa berkedip, gimana ibu tidur? Ya terbelalang ginanya coba. Itu baru mata. Sebanding nggak dengan amal ibadah yang kita lakukan dengan nikmat mata, baru satu itu. Nah, itu yang mau kita sombongkan, itu yang mau kita andalkan, itu yang mau kita bergantung bersandar kepada amal ibadah kita, amal tahajud kita. Oh jauh kali. Karena Imam Ibnu Athaillah mengatakan jangan bergantung kepada amal, ya rusak amal kita. Makanya ada orang dia semakin taat tapi maksiatnya juga taat. Kenapa bisa begitu? Karena dia bergantung bersandar kepada amal ibadahnya, tidak kepada rahmat Allah, kepada karunia-Nya. Kemudian berikutnya Syekh Imam Ibrahim Al-Laqani semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, kalau Allah memasukkan hambanya ke surga itu karena karunia dan rahmatnya, dan jika Allah menghukum seorang hamba itu karena keadilannya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, sungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kapan rahmat Allah itu datang? Kapan rahmat Allah itu Allah berikan ke dalam hati kita? Mesti disiapkan hati kita agar rahmat Allah itu Allah limpahkan, Allah masukkan ke dalam hati kita. Ya, siapkan, bersihkan hati. Jadi rahmat itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini kita berbuat baik di mengaji, ini rahmat Allah ini turun ini, keberkahan Allah ini turun, betul. Makanya rugi kalau yang nggak mengaji seperti ini. Ya, ini hidayah pun juga turun. Ya, baik halaman 2, lihat Bu. Ini ada 3 halaman. Al-Imam Ghazali semoga Allah merahmati dan meridainya berkata, apa katanya? Sungguhnya seorang hamba masuk surga itu sebab anugerah Allah, kemurahan Allah dan rahmat kasih sayang Allah. Hanya saja rahmat Allah Ta'ala itu hanya sampai kepada hamba bila ia telah bersiap diri untuknya dan ia layak untuk menjadi tempat bagi rahmat Allah itu. Hal demikian itu hanya terwujud dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, terus menerus berada dalam berbagai ketaatan, mendekati Allah dan ikhlas dalam beramal. Tengok nih kata Imam Ghazali. Jadi rahmat Allah itu turun kepada orang yang berbuat taat. Nah, buat taat pun juga Bu ada syaratnya. Apa syaratnya? Agar rahmat Allah turun kepada orang yang berbuat taat, syaratnya mesti ikhlas. Betul. Kalau kita ibadah nggak ikhlas, rahmat Allah nggak akan turun walaupun kita berbuat taat. Syaratnya nggak boleh sombong, ujub, merasa hebat, merasa mulia, iri, dengki, takabur. Itulah penyakit hati itu, dendam. Ya, dibereskan hati. Ini hati ini sebelah dada, sebelah kiri Bu letaknya. Ya, dia nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, dia hanya bisa dirasa. Dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih dan penyayang. Ya. Jadi mata hati itu bisa melihat
hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata panca indera, mata batin. Kalau hati kita bersih, maka mata batin kita bisa melihat. Bapak nanti pulang jangan ke arah sana ya. Kenapa Ustaz? Arah sana nanti ada begal. Mata hatinya sama kayak guru kami juga, mata hatinya sudah bagus sekali, sudah bersih ya. Jadi mata hatinya bisa melihat hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata panca indera. Membersihkan hati ya. Jangan sibuk ngurusi badan, yang mancung, yang pesek menjadi mancung, ya kan? Yang gemuk menjadi kurus, sibuk kali. Bu, oh bu, pernah nggak ibu dengar? Misalnya ada percakapan, ibu mau kemana? Oh, saya mau keluar negeri, saya punya penyakit hati, ini iri dengki tak kabur sombong. Pernah ibu dengar gitu? Pernah Pak Haji? Nggak pernah kayaknya ya. Tapi sibuk aja mengobati badan. Bapak pergi mana ibu? Mau keluar negeri, mau ke Malaysia. Ini ada kanker, bukan kantong kering ya. Ini ada paru-paru, ginjal. Sibuk ngurusi badan. Bukan nggak boleh. Cuman harus lebih sibuk, lebih fokus membersihkan, menjaga hati. Karena ini keselamatan kita dunia akhirat. Makanya Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili itu gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka. Apa katanya? Amin, gitulah Bu. Nah, kita kurang beradab dalam kitab Al-Hikam. Kita kurang beradab kalau kita menyebutkan ulama-ulama yang banyak berjasa, tapi kita nggak mendoakannya. Ya Pak Haji, doakan semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ya Bu ya, amalkan ya Bu ya. Dan seperti saya bilang kan, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa ngaji Al-Hikam. Ya. Nah, apa kata Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili? Itu tarekatnya namanya Sazili ya. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tarekatnya Pak Haji. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tarekatnya Qadariyah, ya kan? Ya. Apa katanya? Orang dengan Bu. Ini penting Bu. Nah, supaya Ibu tegar hati untuk terus belajar tentang hati. Ya. Apa kata Imam Abdul Hasan As-Sazili? Semoga Allah merahmati dan meridhai. Orang yang tidak belajar ya ilmu tentang hati, manajemen hati, manajemen qalbu, maka dia akan mati dalam bersimbah dosa. Kenapa bisa begitu Bu? Kenapa? Orang yang gak belajar ilmu tentang hati, seluk-beluk hati, penyakit-penyakit hati yang mesti diobati, bagaimana caranya ya. Bagaimana supaya dekat kepada Allah, mengenal Allah, itu pakai hati. Dia akan mati dalam keadaan bersimbah dosa. Lain bisa begitu. Karena dia nggak tahu bagaimana bisa ikhlas. Karena dia nggak tahu mengobati penyakit hati, iri, dengki, takabur, sombong. Hatinya nggak khusyuk dalam sholat, nggak ngerti dan nggak mau tahu dan nggak mau belajar. Kan berdosa, betul kan? Mati dalam keadaan bersimbah dosa. Makanya penting ini. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian berikutnya, begitu juga dalam hal berdoa, tidak boleh mengandalkan doa, karena doa akulah maka Allah mengabulkan. Tetapi jadikan doamu itu untuk menjunjung perintah Allah, menampakkan bahwa kita lemah, fakir, berhajat dan butuh kepada Allah.
Ini banyak kali orang yang stres. Ustaz, stres saya Ustaz. Kenapa Bu? Capek saya tahajud, capek saya puasa, banyak saya sedekah, tapi saya miskin terus. Tapi anak saya nggak taat terus, nggak mau sholat. Tapi suami saya terus nggak mau sholat. Dan berhentilah saya Ustaz doa, berhentilah ibadah. Nah ini dia jadinya. Karena tujuan dia berdoa untuk terwujudnya apa yang dia inginkan itu sama. Ya, sekali lagi Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili sallallahu alaihi dalam kitab ini dijelaskan apa katanya? Jangan jadikan tujuanmu itu berdoa untuk terwujudnya apa yang kau inginkan. Kalau itu yang kau lakukan, ketika doamu tidak terwujud, engkau akan stres, sengsara, menderita, dan hatimu akan terhijab, terdinding dengan maksiat dan dosa. Itu dampak buruknya. Dan ketika doamu terwujud, engkau akan sombong, merasa hebat, merasa mulia, dan engkau akan lupa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Engkau mengira karena doamu lah maka apa yang kau inginkan terwujud. Ini hati-hati. Jadi kata Imam, ketika berdoa, jadikan doa kita itu untuk menjunjung perintah Allah. Apa dalilnya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Mintalah maka akan aku kabulkan. Setiap permintaan kita pasti dikabulkan. Betul Bu? Betul Bu? Itu kan janji Allah. Gak mungkin gak dikabulkan. Tinggal lagi waktunya, ya terserah Allah, suka-suka Allah. Ya, bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Sesungguhnya pengabulan di akhirat, kalau kita tahu, itu lebih berharga, lebih mulia, lebih berarti ketimbang pengabulan di dunia. Kalau kita sadar akan hal itu, kita nggak sakit hati, nggak akan stres ketika doa kita belum terkabul. Bukan tidak terkabul, tapi belum terkabul. Jadi ini coba tujuan kita berdoa. Ya, menjunjung perintah Allah kan dapat pahala. Menampakkan bahwa kita ini lemah. Kalau orang nggak berdoa kan merasa hebat, merasa nggak butuh Allah, ya kan? Merasa udah lengkap, merasa udah sempurna. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Tengok, kita meminta ini, sadar kita tanpa bantuan Allah, tanpa Allah yang mengurus, tanpa Allah yang memperhatikan, menggerakkan kita, memberi makan kita nggak bisa apa-apa. Sehingga kita tawadu, rendah hati, betul. Nggak memandang sebelah mata kepada orang, nggak menghina orang, nggak menjudge, menghakimi orang. Oh kau terlalu neraka kau nih. Akulah rajin ke masjid, tengok ngaji kita ahli kamu yang paling tinggi, yang paling baik. Kau apa subuh-subuh tidur, kita katakan seperti itu. Ya. Terus apa lagi tujuan berdoa? Fakir, untuk menampakkan kefakiran kita berhajat, ya. Kemudian dan butuh kepada Allah. Betul kita bersandar, bergantung, berserah kepada Allah. Oh nikmat kali itu. Ya. Kemudian berikutnya firman Allah Quran Al-Ghafir ayat 60. Apa kata Allah? Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Itulah tadi ud'uni astajib lakum. Kemudian berikutnya Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili sallallahu alaihi dalam videonya berkata, janganlah yang menjadi tujuan dari doamu itu untuk tercapainya hajat kebutuhanmu. Jika itu yang engkau lakukan, engkau akan semakin jauh dari Allah, stres, sengsara dan menderita. Tetapi jadikan doamu itu untuk munajat beribadah. Ini kata Imam, untuk menunjukkan kerendahan, untuk menunjukkan kehambaan, berhajat, menunaikan kewajiban kepada Allah. Ya Bu ya. Jadi mulai sekarang kalau kita mau berdoa, kalau kita nggak ada duit atau punya hutang, ya Bu, tolong amalkan Bu. Ya, saya juga begitu amalkan. Punya hutang misalnya atau nggak ada duit, coba dalam hati atau pikiran kita jangan lunas hutang ketika berdoa.
Apa dampak buruknya? Ketika hutang nggak lunas, kita akan stres, sengsara, menderita. Ya. Tapi jadikan doa kita itu untuk apa? Untuk beribadah, untuk menjalankan perintah Allah, ya, untuk menunjukkan kefakiran kita ini butuh, berhajat. Kemudian berikutnya, ketergantungan pada suatu amal berarti bersandar padanya dan mengandalkannya. Untuk meraih keridhaan Allah, seorang muslim diwajibkan dengan amal, dan dalam waktu yang sama ia tidak boleh bergantung, berharap, bersandar kepada amalnya, kepada nafsu, perbuatan, daya dan kekuatannya. Dia hanya boleh bergantung, berharap dan bersandar kepada Allah, kepada rahmat, karunia, pertolongan, petunjuk dan pemberian Allah. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat sampai kepada keridhaan Allah, keikhlasan, bisa dekat kepada Allah dan mengenal Allah. Untuk mencapai keridhaan Allah, kita tidak boleh bergantung, bersandar kepada amal, tapi kita harus bersandar, bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Begitu juga kalau misalnya kita berdoa. Nah, ini penting karena banyak orang yang putus asa, banyak orang yang membunuh diri. Kayak jemaah saya itu, ibu-ibu, ya, doanya lama nggak dikabulkan Allah, stres dia, menderita dia. Banyak orang kecil hati bahkan berhenti beramal ibadah karena dia bergantung, bersandar kepada hajatnya dalam berdoa. Ketika suaminya itu nggak taat, hati akal pikirannya terus bergantung kepada agar suaminya taat, agar suaminya taat. Jadi ketika suaminya belum taat, dia stres, menderita. Dan dia bersandar, bergantung kepada kehebatannya, kepada amalnya, kepada amal tahajudnya, ya. Akhirnya rusak. Kemudian berikutnya, yang mana sekarang, Bu? Betapapun seorang hamba telah melaksanakan suatu amal, ia tidak dapat menunaikan hak Allah dan tidak dapat melakukan kewajiban untuk mensyukuri Allah. Firman Allah Quran Surah Al-Abasa ayat 23. Apa kata Allah? Sekali-sekali tidak manusia itu belum melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tengok, di mana kita bisa mengandalkan amal kita, ya? Mengandalkan ibadah kita. Kemudian berikutnya, bila seorang hamba paham dan sadar bahwa ia bisa beramal karena atas izin Allah, dia yang menghendakinya, yang menggerakkan hatinya, memberikan kekuatan dan kemampuan kepadanya, ia tidak akan bergantung, bersandar dan berharap kepada amalnya. Ia akan bisa ikhlas dalam beramal dan tidak menginginkan surga dan dijauhkan dari api neraka dalam menjalankan amal ibadah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya tidak daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi manajemen hatinya, manajemen kalbunya, ya, agar amal ibadah kita diterima. Jangan bergantung, bersandar kepada amal, kepada kemampuan, kepada kehebatan, ya. Yang terakhir, jam 6:10. Imam Nawawi Al-Bantani sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang menghalangi dari maksiat pada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada pula kekuatan untuk melakukan ketaatan pada Allah selain dengan pertolongan Allah. Tengok, Bu, kita bisa mengaji ini karena pertolongan Allah, bantuan Allah, ya kan? Coba sadarkan dalam hati, ini manajemen hatinya, Bu, agar kita tidak merendahkan orang, ya, agar kita tidak mencaci menghina orang, agar kita bisa bersyukur kepada Allah, agar kita bisa semakin dekat dan mengenal Allah. Begitu caranya, ya. Salah satu cara dari sekian banyak cara untuk mengenal Allah, coba rasakan, sadarkan dalam hati, akal pikiran kita bisa mengaji, bisa sholat, itu karena bantuan Allah, pertolongan Allah. Karena Allah yang menggerakkan hati kita. Kalau enggak, kita tidur aja di rumah. Betul kan? Sadarkan dalam hati juga. Ini manajemen hatinya, itu penting. Kalau ibu masak, ya, masak di dapur. Nah, begitu juga sadarkan dalam hati ibu bisa masak, ya. Masak itu kan ibadah kan. Ibu bisa masak itu karena bantuan pertolongan Allah. Dan ingat, ibu masak itu bukan supaya suami itu senang,
Kalau itu yang ibu lakukan, ibu akan stres ketika masakan ibu tidak dihargai. Tapi ibu masak itu di dapur, itu menjalankan perintah Allah. Itu kewajiban ibu melayani suami. Coba ditata hatinya, dijaga hati itu. Jangan sampai rusak. Dan niatkan, nanti sia-sia amal masak ibu, nggak dapat pahala. Katakan dalam hati ini, manajemen hatinya, ya Allah, aku masak di dapur ini, ya Allah, menjalankan perintahmu, ya Allah, berbakti kepada suamiku, ya Allah. Nah begitu, ibu dapat pahala. Ibu akan semakin mengenal dan dekat kepada Allah. Nah begitu dia caranya. Nah, kemudian berikutnya, ulama lain mengatakan tidak ada daya untuk melakukan ibadah dan tidak ada kekuatan untuk menjauhkan maksiat kecuali Allah. Kemudian ciri bergantung kepada Allah adalah harapannya untuk meraih ridha Allah, dekat dan mengenal Allah, tidak berkurang ketika dia jatuh dalam kemaksiatan, dan tidak bertambah ketika dia melakukan kebaikan, atau rasa takutnya tidak bertambah besar ketika dia tidak ingat Allah. Juga harapannya tidak akan bertambah ketika dia mengingat Allah. Rasa takut dan harapannya selalu seimbang. Ini ciri-ciri orang yang bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya. Ketika dia tergelincir kepada maksiat dan dosa, harapnya untuk meraih ridha Allah itu tidak berkurang. Paham ya Bu ya? Dia langsung bangkit istighfar mohon ampun kepada Allah. Ini kalau kita bergantung bersandar kepada rahmat Allah, kepada karunia-Nya. Kemudian berikutnya, apabila kita melakukan suatu dosa dan ketinggalan satu wirid yang rutin, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah, ini menunjukkan kita berpegang dan bergantung kepada suatu amal. Kemudian orang-orang yang sudah mengenal Allah dalam apapun keadaan mereka, tidak berkurang harapnya kepada Allah, baik mereka sedang melakukan taat atau diuji melakukan maksiat. Harap mereka kepada Allah tetap sama, karena mereka tidak berpegang dan bergantung kepada amal. Mereka berpegang dan bergantung kepada Allah, kepada rahmat Allah dan anugerah Allah. Kemudian berikutnya, jangan kita bergembira karena sudah mengerjakan amal ketaatan, tapi bergembiralah karena Allah menganugerahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa beramal. Kalau kita bergembira karena ketakwaan kita, ini pertanda kita berpegang dan bersandar kepada amal. Bila kita berpegang kepada Allah, rahmat Allah, apapun keadaan kita tidak akan selalu dekat, kita akan selalu dekat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 59, katakanlah kata Allah, hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Kemudian bergantung kepada Allah menyebabkan pertama bersih dari penyakit hati, hatinya tenang dan tentram, karena tidak merisaukan nasibnya. Dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, bergantung kepada Allah menyebabkan lenyap rasa seorang dalam penghamba terhadap sama manusia. Yang ketiga, amal ibadahnya diterima. Ini Bu, amal ibadah diterima kalau kita bergantung kepada Allah, kepada rahmat Allah. Tidak lagi diperbudak oleh dunia dan perhatiannya berpaling kepada akhirat dan Allah. Yang keempat, nafsu lemah dan terkekang sehingga perbuatannya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, kalau hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa ketergantungan kepada amal adalah berkurangnya harapan menggapai ridha Allah, dekat kepada Allah, mengenal Allah ketika jatuh dalam maksiat dan dosa, kurang beradab terhadap Allah, serta merasa dirinya mempunyai hak-hak di sisi Allah. Dalam kondisi seperti ini berarti ia telah menyekutukan Allah dengan amalnya dan kebodohannya sungguh tampak nyata. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi kalau hikmahnya yang pertama ini, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah menasihati kita agar kita tidak boleh bergantung bersandar kepada amal ibadah kita. Kalau kita bergantung bersandar kepada amal ibadah kita, ketika kita tergelincir kepada maksiat dan dosa, kita akan kurang rasa harapnya menggapai ridho Allah, menggapai rahmat Allah, dan kita akan putus asa.
dalam beramal ibadah. Itu juga dengan berdoa. Jangan bergantung bersandar kepada keinginan-keinginan kita dalam berdoa. Ya. Kalau itu yang kita lakukan, ketika doa kita tidak terkabul, kita akan stres, kecewa, sakit hati. Bahkan nauzubillah kita akan berhenti beramal ibadah. Bahkan ada yang buruk sangka, menyangka Allah itu enggak kaya, Allah itu enggak dengar, nauzubillah. Tapi bergantunglah, bersandar ketika berdoa, ya, kepada rahmat Allah dan karunia Allah. Dan ketika berdoa tujuannya untuk menampakkan kefakiran kita ini fakir berhajat. Tujuan kita berdoa adalah sebagai ibadah, menjalankan hak-hak ketuhanan. Jadi ketika doa kita terkabul, kita gak jumawa, ujub, merasa hebat, merasa mulia. Oh, ini karena doaku. Ya, dan kita gak akan sombong, dan kita akan bersyukur kepada Allah. Kita akan semakin dekat dan mengenal Allah. Wallahu jam 6:20. Baik Bu, Bapak, mungkin ada yang perlu diskusikan? Kepada Bapak dan Ibu, sesuai dengan disampaikan oleh Pak Ustadz, gaji-gaji yang barusan kita terima, bila mana ada yang mau dipertanyakan, diberikan waktu. Kalau seandainya Bapak dan Ibu nggak ada yang bertanya, kami mohon agar Pak Ustadz paling tidak bisa menambah atau mengulangi agar lebih dalam lagi pengajian kami pada pagi hari ini, Pak Ustadz. Kami tunggu Bapak dan Ibu kalau memang ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kami lanjutkan kembali kepada Pak Ustadz. Iya. Tambah sedikit ya. Jadi Pak Haji bilang tadi tambah sedikit. Ada pertanyaan Ibu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, seperti permintaan tadi, bergantung kepada Allah menyebabkan bersih dari penyakit hati. Kenapa bisa bersih penyakit hati kalau kita bersandar bergantung kepada Allah? Penyakit hati iri, dengki, takabur, sombong, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kenapa bisa bersih penyakit hati? Kalau kita bergantung bersandar kepada Allah. Karena kita sadar dan paham bahwa kita bisa beramal ibadah itu karena bantuan Allah. Tapi kalau kita nggak bersandar, bergantung hati akan pikiran kita kepada Allah, hilang kesadaran kita, hati akan pikiran kita. Nah sebaliknya, kalau sudah hilang kesadaran hati akan pikiran kita, akan bantuan pertolongan dari Allah. Yang muncul apa Bu di hati? Bu, apa muncul di hati? Kalau di hati akal pikiran kita hilang kesadaran bahwa kita bisa beramal itu karena bantuan pertolongan Allah, apa muncul di hati? Ya? Bu? Sombong kan? Angkuh kan? Merasa hebat kan? Merasa pantas masuk surga kan? Ya kan? Itulah kerjaan setan. Setan masuk, nafsu itu kuat. Saya sering kalau meruqyah, ada pasien datang karena saya diminta keluar meruqyah, mengobati orang. Ibu, kenapa bisa begini? Kena gangguan jin begini. Sampai ibu teriak-teriak, jerit-jerit ketika dibacakan Yasin, ayat kursi, atau segala macam ayat Quran. Iya Ustaz, saya banyak dosa, banyak maksiat. Dia bilang begitu. Nah, selain itu apa lagi? Ibu tahu nggak? Enggak Ustaz. Karena ibu tidak menyadarkan dalam hati, ini manajemen hatinya Bu, manajemen kolbunya. Karena ibu tidak menyadarkan dalam hati, akal pikiran ibu, bahwa ibu bisa beramal ibadah.
ibu bisa taat, ibu bisa tahajud, bisa sedekah, itu karena bantuan pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya ibu sombong, merasa hebat, ya, merasa berjasa. Kalau ibu nggak dihormati, ibu stres. Kalau ibu nggak dipanggil hajah, ibu sakit hati, ya kan Bu? Aku udah haji loh, sampai nanya. Kan? Padahal hajah, minta dimuliakan, minta dihormati, adalah penyakit hati. Kamu tahu nggak? Aku bolak-balik haji loh. Mahal loh ongkosnya. Siapa lagi yang nanya? Ya, pingin dihormati. Nah, itulah dia. Ini kata Imam itu, bersih dari penyakit hati. Terus apa lagi? Bergantung kepada Allah, pada rahmatnya, hatinya tenang dan tentram. Ustaz, kenapa Bu? Suamiku Ustaz kawin lagi. Tengok, lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Jadi saya ada 3 grup tuh, bisa gabung ibu nanti. Grup manajemen hati 1, manajemen hati 2, sama grup ruqyah syariah. Grup ruqyah syariah itu di WhatsApp itu grup orang sudah saya ruqyah. Itu nanti banyak yang bertanya. Dan juga saya juga ada dakwah masih kajian manajemen hati, ya, dari seluruh Indonesia. Ada juga dari luar negeri, dari Brunei, dari Malaysia, dari negara lain yang ikut bergabung dan juga bertanya. Jadi setiap habis subuh, Senin sampai Kamis, itu nama grupnya grup apa namanya? Lupa saya. Jadi bisa gabung tanya sama saya nanti. Ya Bu? Iya, semakin banyak grupnya jadi lupa. Ya, jadi bisa gabung di situ. Kemudian berikutnya, karena tidak merisaukan nasibnya, dia telah merasa cukup. Nah tadi, ibu kenapa stres, menderita? Iya Ustaz, suamiku Ustaz menikah lagi. Ini ciri ibu-ibu yang bergantung bersandar kepada suami, tidak kepada Allah. Suami itu bukan pemberi rezeki, betul? Bu, betul nggak Bu? Tapi pemakan rezeki. Siapa yang berikan rezeki? Allah. Ya. Nggak ada suami pun ibu, insya Allah akan tetap hidup. Hanya dia bergantung bersandar kepada suami, tidak kepada Allah. Nggak ada suami pun ibu tetap mulia. Kemuliaan seorang wanita itu bukan bergantung, terletak kepada suami. Siti Maryam ada suaminya? Ada Bu? Nggak ada, mulia dan terhormat. Siti Asia suaminya siapa Bu? Siapa Bu? Fir'aun. Ahli maksiat, tapi dia mulia. Ya. Jadi jangan ibu bergantung bersandar kepada suami, ya. Stres nanti. Tadi lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Suaminya nggak taat, suaminya nggak sholat, dia menderita. Ibu itu, suaminya meninggal dunia, dia meraung-raung, berhenti beramal ibadah. Nauzubillah. Suaminya nikah lagi, dia stres, menderita, kayak mau kiamat. Ini akibat bergantung bersandar kepada makhluk, kepada suami. Coba bersihkan hati, ya. Oke, ya Bu. Sebelum kita tutup dengan doa, ada yang ditanyakan, diskusikan? Ya, silakan. Alhamdulillah. Oh, ada 1, 2, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Pak Haji. Bentar ya Pak Haji ya, bentar Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah manajemen hati atau manajemen kalbu. Iya. Salah satu penyakit hati adalah curiga. Iya. Jadi curiga ini kan betul-betul kecurigaan, ya, sehingga terjadilah prasangka atau prasangka. Iya. Nah,
bagaimana kalau yang kita curigai itu betul adanya, Ustaz? Ya. Nah, apakah ini termasuk penyakit hati? Jadi kalau jalan keluarnya bagaimana atau solusinya bagaimana menghindari apa yang kita curigai itu? Ya. Satu, Ustaz. Yang kedua, Ya. sekarang kan musim kampanye. Ya. Jadi kampanye ini kan orang-orang kan mencari suara. Ya. Jadi katanya kalau kita datang seorang atau partai pada kita, Ya. kasih ini, tolong pilih aku nanti ya. Ya. Tapi kita terima, sebenarnya kita tidak mau memilih dia gitu. Ya. Nah kalau kita ikut memilih dia, artinya kita bersuahat katanya. Ya. Nah, dia macam mana tuh? Ini Ustaz, minta pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, alhamdulillah. Penyakit hati, kata Pak Haji, curiga. Jadi kalau hati kita kotor, kita akan curiga. Ya. Bagaimana cara mengatasinya penyakit hati seperti itu? Tadi seperti saya jelaskan tadi. Yang pertama itu tobat. Syarat tobat apa?